Presiden Jokowi lanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina melalui Polandia. Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina setelah menghadiri rangkaian pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G7 tanggal 28 Juni tahun 2022. Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas akan menggunakan kereta luar biasa dari Polandia. Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Kyiv, ibu kota Ukraina keesokan harinya. Kereta luar biasa ini disiapkan oleh pemerintah Ukraina sebagaimana digunakan pula oleh pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangannya di Munich, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022, mengatakan bahwa dirinya terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia. Saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi ini terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri, ucap Menlu Retno. Kyiv, tanggal 29 Juni tahun 2022. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi terus mematangkan persiapan menjelang pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina, pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Pagi tadi waktu setempat, Menlu Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Tadi pagi saya telah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini, ujar Menlu Retno dalam keterangannya di Kyiv. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas tiba di Kyiv, Ukraina, pada pukul 8.50 waktu setempat. Sejam kemudian, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana melakukan kunjungan di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kyiv, dan meninjau reruntuhan gedung-gedung yang terdampak perang. Di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irpin di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke kota Irpin, jelasnya. Dari kota Irpin, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Iriana kemudian meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kyiv. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana secara simbolis menyerahkan bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia, berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah-rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang, imbu Menlu. Tiba di Ukraina, Presiden Jokowi dan Zelensky gelar pertemuan TT-ATT. Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022, sore sekitar pukul 15 rombongan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, tiba di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Mereka disambut oleh Presiden Volodymyr Zelensky di pintu masuk istana. Menurut informasi yang dikutip dari situs setkap.go.id, setelah penyambutan kedua pemimpin negara tersebut masuk ke dalam istana Ukraina untuk melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan TT-ATT. Dalam kunjungan ke Ukraina, turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet, Seskap Pramono Anung. Dalam keterangan per sebelum keberangkatan kunjungan luar negeri, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 pagi, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa lawatannya ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu pemimpin kedua negara membawa misi perdamaian. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan, dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali, ujar Jokowi seperti dikutip dari situs setpress.go.id. Usai dari Ukraina, Presiden diagendakan akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari Ukraina saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, tutur Presiden.
Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Ukraina dan Rusia menuai pujian dan sorotan dari berbagai pihak. Terlebih, Jokowi menjadi Presiden Asia pertama yang mengunjungi kedua negara tersebut pasca perang pada Februari tahun 2022. Betul, menjadi Presiden Asia pertama yang ke Ukraina dan Rusia, kata Pete, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Jokowi membawa misi khusus dalam kunjungannya Ukraina dan Rusia, yakni mengupayakan perdamaian kedua negara yang berkonflik tersebut. Jokowi sendiri telah tiba di Kiev, Ukraina pada Rabu hari ini, pukul 8.50 waktu setempat. Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan, kata Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Menggunakan kereta luar biasa, Jokowi menempuh perjalanan sekitar 11 jam lewat Polandia, untuk sampai ke Kiev, Ukraina. Dia didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kedatangan Jokowi disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia Taras Kachka, dan pejabat KBRI Kiev. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan melanjutkan misi perdamaian dengan melakukan kunjungan ke Rusia. Nantinya, dia akan menemui Presiden Vladimir Putin dengan misi yang sama dibawanya ke negara sebelumnya. Dari Ukraina saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, sekali lagi dengan misi yang sama. Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, jelas dia. Misi perdamaian ini juga dibawa Jokowi saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Munich, Jerman, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Adapun negara G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Hal itu dilakukan Jokowi saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Dia mengajak Presiden Macron untuk terus menyelesaikan perang Rusia-Ukraina agar krisis pangan tak semakin memburuk. Kita semua paham situasi sangat kompleks. Namun kita perlu terus upayakan penyelesaian secara damai. Jika perang berlanjut, krisis pangan yang terjadi saat ini akan makin memburuk, kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.